Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih mengkaruniakan berbagai macam nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban-kewajiban dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan tema kajian di hari Kamis yang lalu, malam Kamis yang lalu, yakni tentang prinsip-prinsip kaum jahiliyah, kafir jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yang pertama, orang-orang kafir jahiliyah itu dalam tauhid rububiyahnya masih benar, yakni mereka mengakui bahwa pencipta segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun tauhid rububiyah yang benar itu kalau tidak diikuti dengan tauhid uluhiyah dan tauhid asma dan sifat, tetap saja itu sebuah kesalahan yang diperangi oleh Rasulullah SAW, yang diluruskan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, juga Rasulullah memerangi orang-orang kafir jahiliyah, orang musyrik jahiliyah yang menjadikan perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang sudah saya sampaikan adalah ada berhala-berhala yang disebutkan dalam Al-Quran, la tadharunna alihatakum, jangan sekali-kali kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, yakni Wat, Suwa, Yahud, Ya'ub dan Nasr. Dalam kitab Fathul Majid fi Syarh Ilmu Tauhid itu Ibnu Abbas menerangkan ayat itu bahwa kelima orang itu adalah awalnya orang saleh di masa Nabi Nuh. Kemudian setelah mereka mati, setan membisikkan, mulai dari disuruh membuat patung atau gambar untuk mengingat kebaikan kelima orang tersebut. Lalu generasi berikutnya dibisikkan lagi bahwa mereka dulu apabila meminta hujan dan lainnya
berwasilah, berperantara kepada berhala-berhala itu, dan wala manusia ilmu ubidah, ketika ilmu sudah dilupakan maka orang-orang langsung menyembah berhala-berhala itu, meminta sesuatu kepada berhala-berhala itu. Juga prinsip yang ketiga, mereka menyembah selain Allah. Artinya tadi tauhid rububiyahnya benar ketika ditanya siapa yang memberikan rizki, siapa yang menurunkan hujan, maka mereka mengatakan Allah. Tapi ketika menyembah, beribadah yang disebut dengan tauhid uluhiyah, harusnya hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka menyembah selain Allah. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh, batu dan lain-lainnya. Ini pun juga diperangi oleh Rasulullah SAW. Banyak ayat-ayat yang menegaskan hal itu. Di antaranya yang pertama, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu ad-din kulluhu lillah. Fa in intahu fa innallaha bima ya'maluna basir. Dan perangilah mereka supaya tidak ada atau jangan ada fitnah kemusyrikan, dan supaya agama itu semata-mata bagi Allah, ketaatan itu hanya kepada Allah. Hanya Allah semata-mata yang disembah, tidak disembah selain Allah Ta'ala. Artinya yang semua hanyalah Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Dia akan membalas mereka karenanya. Dalam Aisar Tafsir dikatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman bi ayyuqatilus syirka wa ahlahu, agar memerangi kemusyrikan dan pelaku kemusyrikan itu. Artinya didakwai, tidak diikuti, ya, diberantas, ya. Hatta yakuna hunaka, hatta la yakuna hunaka man yastati'u fitnatan lil mu'minin atau fitnatal mu'minin, sehingga tidak ada fitnah bagi kaum mukminin. Fitnah tentang agamanya bil adzab wal idza wat tahdid, dengan siksa, dengan gangguan-gangguan. Wa hatta yakuna ad-din kulluhu lillah, sehingga agama itu hanyalah untuk Allah. Ketaatan itu semuanya hanyalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah itu ada dua macam, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah murni yang tata caranya sudah ditentukan Allah dan Rasul. Maka itu harus total, ya, tata caranya yang dan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ibadah yang ghairu mahdhah, adalah yang tata caranya tidak ditentukan oleh Allah, sehingga semua perbuatan baik yang diridhoi Allah dan dilakukan untuk mencari ridho Allah dengan cara yang diridhoi Allah, maka itu ibadah. Berarti semua aktivitas kita, ketaatan hanya kepada Allah, ibadah hanya untuk Allah, baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Apabila orang-orang musyrik ini telah berhenti dari kemusyrikannya, dari kekufurannya, wa kafu anhu, dan berhenti darinya total, fa illam ta'lamu bibawatinahum, meskipun kamu
tidak mengetahui hati mereka, fakufu anhu, maka berhentilah dari memerangi mereka. Wa qulu bawatinahum ilallah fahuwa basirun bima ya'malun, dan kembalikanlah hati mereka kepada Allah. Artinya apa yang dalam hati hanya Allah yang tahu. Fahuwa basirun bima ya'malun, Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Ini artinya bahwa ketika orang-orang musyrik, pelaku maksiat telah berhenti dari kemaksiatannya, kalau musyrik sudah kembali kepada tauhid secara zahirnya, maka kita sudah tidak boleh mengganggu lagi, tidak boleh memerangi, meskipun kita tidak tahu batinnya. Yang dalam hati hanya Allah yang tahu. Tidak boleh mencaci maki misalnya, tidak boleh memerangi, karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian kalau kita lihat secara jauhnya, maka bisa dikatakan dari ayat ini, pengobar peperangan di dunia adalah orang-orang musyrik dan orang kafir yang dalam rangka melestarikan perwujudan mereka di dunia ini. Mereka tidak segan-segan melakukan konspirasi dan fitnah. Kalau orang muslim, orang mukmin yang sebenar-benarnya tidak akan mengobarkan peperangan, tidak akan mengobarkan permusuhan. Karena apa? Karena muslim, Al-Quran dan hadis Rasulullah melarang membuat permusuhan itu. Bahkan kalau ada 2 orang bersengketa, harus diislah. Tadi yang dibaca oleh Ustaz Nuha, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahum. Apabila ada 2 kelompok dari orang-orang mukmin bermusuhan, maka islahkanlah di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau salah satunya itu tidak mau, tetap saja melakukan permusuhan, pertengkaran, maka perangilah yang tidak mau diislah itu sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam melarang untuk permusuhan. Selama musuh-musuh terus melancarkan fitnah, maka perintah untuk berjuang tetap ada dan tidak boleh mengalah. Selama musuh itu tetap melancarkan fitnah terhadap orang Islam, maka orang Islam harus melayani fitnah tersebut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyerah. Kemudian juga firman Allah, wa yawma yahsyuruhum jami'a summa yaqulu lil malaikati aha ulai iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Dan ingatlah hari di waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya di mahsyar. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Malaikat-malaikat itu menjawab, Maha Suci Engkau. Engkau pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Tafsirnya, wadhkur ya Muhammad, ingatkanlah wahai Muhammad, kaummu di hari itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mustakbirina minhum wal mustada'afin ma'al malaikah. Yani
Akan dikumpulkan yang kuat dan juga yang lemah bersama malaikat. Yang tertindas dan yang menindas dikumpulkan semuanya. Yang meruh, yang mengajak kepada kemusyrikan dan yang diajak kemusyrikan semuanya dikumpulkan pada hari kiamat. Alladzi kana musyrikun ya'budunahum tama'an fi syafa'atihim wa yuqarribuhum ilallahi zulfa. Juga mereka orang-orang musyrik yang menyembah para malaikat atau menyembah orang-orang soleh dengan harapan untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat, untuk mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tujuannya bagus, jadi menjadikan malaikat sebagai perantara disembah untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi itu tetap diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilarang oleh Islam. Ya. Maka summa yas'alullahu ta'ala al-malaikah qailan, pada waktu dikumpulkan semuanya itu Allah bertanya kepada malaikat, hal antum amartum haula bi ibadatikum, apakah dulu kamu di dunia memerintahkan manusia-manusia ini untuk menyembah kalian? Maka ayat yang ke-41, fataruddul malaikah ala so'ali rabbil azim qailin, maka malaikat menyanggah atau menolak atau menjawab pertanyaan Allah yang Maha Agung. Mereka mengatakan, ta'alaita rabbana wa taqaddasta wa tanazzahta asma'uka ayyakuna ma'aka ilahu. Maha tinggi Engkau wahai Tuhan kami, maha suci Engkau wahai Tuhan kami, maha bersih suci asma-asmamu dari adanya ilah, adanya Tuhan-Tuhan bersama kamu. Nahnu na'buduka wa nabra'u ilaika min haula, kami hanya menyembah Engkau ya Allah dan membebaskan mereka, wa nabra'u ilaika, dan membebaskan diri kepadamu dari kesyirikan haula, jadi manusia yang menyembah malaikat itu. Wa annalladzi nuwalihi min dunihi, yani fala muwalata bainana wa bainahum, tidak ada wali penolong antara kami dan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wahum lam yakunu ya'budunana, mereka tidak menyembah kami, bal kanu ya'budunal jin li'annahum humul ladzina, yani akan tetapi mereka ini menyembah jin, mengikuti kehendak jin yang disembah. Ya, sampai sekarang banyak orang yang mentaati jin, disuruh membuat sesaji ya mau, disuruh apa saja mau, tapi kalau disuruh Allah tidak mau, karena ketaannya pada jin. Wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam, ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, in kuntu qultuhu faqad alimtah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullah rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim syahida ma dumtum fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini juga Allah
menanya kepada Nabi Isa, apakah kamu memerintahkan orang-orang untuk menyembahmu? Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ayah, ada Tuhan Anak. Isa menjawab, Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau, dan jika engkau mengampuni mereka, maka engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang yang menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah, terus menyembah Nabi Isa, itu tidak sesuai dengan yang diperintahkan Nabi Isa. Nabi Isa hanya memerintahkan untuk menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari ayat tadi juga bisa diambil pelajaran. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam juga termasuk orang yang paling membenci orang yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Beliau sangat membenci karena dia adalah Rasul, bukan Tuhan. Kemudian para nabi tetap merasa dirinya manusia biasa, sekalipun mereka mulia dan memiliki kedudukan tinggi. Artinya mereka tidak pernah merasa sampai pada derajat Tuhan. Maka Rasulullah menyampaikan kepada kita semuanya, la tutruni kama ataratin nasara Isa ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullah wa rasul. Rasulullah mengatakan, la tutruni, janganlah kau membesar-besarkan aku sebagaimana orang Nasrani membesarkan Isa bin Maryam, memuji Isa bin Maryam, yakni mendudukkan sampai pada posisi ketuhanan. Sesungguhnya saya ini hanya seorang hamba Allah, seorang manusia. Maka katakanlah Abdullah wa Rasulullah, hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan yang bisa menciptakan segala sesuatu. Juga dalam Al-Quran dikatakan, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah, sesungguhnya saya ini manusia biasa seperti kamu. Hanya saja saya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sebagai manusia biasa menyombongkan diri atas kedudukan kita, apakah itu kedudukan sebagai orang kaya,
Apakah itu kedudukannya sebagai pejabat negara, apakah itu sebagai orang yang pinter, yang disegani banyak orang. Maka kalau kita sombong, berarti yang melebihi dari para nabi. Nabi tidak ada yang menyombongkan diri. Ilmu manusia, bahkan ilmu para nabi adalah terbatas. Berbeda dengan ilmu Allah yang tidak terbatas dan mencakup segala sesuatu. Wah, ilmu manusia terbatas. Pinternya kayak apapun masih ada batasnya. Di atas langit masih ada langit. Ya, inna fawqa dhi ilmin alim. Bahwa di atas orang yang pinter itu masih ada yang lebih pinter. Ya, sampainya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sedikit sekali ilmunya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Siksa atau pahala adab atau pengampunan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka in tu'adzibka in tu'adzibhum, apabila engkau menyiksa mereka, maka yaitu hak engkau, kata Nabi Isa. Dan apabila engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Aku yang Maha Pengampun. Betapa banyak orang yang berbuat dosa, tapi di akhir umurnya berubah dan memilih jalan lurus dan mendapatkan surga tentunya. Maka dari itu, ya kita harus berusaha untuk memilih jalan lurus sejak sekarang, bukan menunggu nanti, karena kita nggak ngerti kapan kita mati. Ada sebuah kisah, jadi dari seorang sufi yang bernama Qadiyat kalau tidak salah. Suatu ketika dia berjumpa dengan seseorang di jalan, lalu dia bertanya, "Kam anta?" Berapa umurmu sekarang? Orang itu menjawab, "Sittina sanah." Umur saya 60 tahun. Lalu sufi tersebut menyampaikan, "Kalau begitu, kamu sudah berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala sejak 60 tahun yang lalu. Dikhawatirkan sebentar lagi akan nyampe." Artinya sebentar lagi kamu akan mati, karena sudah 60 tahun berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju kematian. Orang itu terus mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya. Lalu Qadiyat bertanya, "Tahukah kamu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Maka dia menjawab dengan terjemahan, artinya makna terjemah seperti kita. "Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah." Ini namanya makna terjemah. Lalu Qadiyat mengatakan, "Barang siapa yang tahu bahwa dia milik Allah dan akan kembali kepada Allah, maka dia harus yakin bahwa dia akan dihadapkan kepada Allah." Barang siapa yang sudah yakin bahwa dia akan dihadapkan kepada Allah, maka dia harus yakin, harus yakin bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban. Barang siapa yang sudah yakin bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban, maka dia harus mempersiapkan pertanggungjawaban itu. Maka orang itu terus menyatakan bingung, menangis dia, lalu mengatakan, "Apa yang harus saya persiapkan?" Qadiyat menjawab, "Yasir." Yasir itu ringan, mudah. Lalu dia, "Apa itu yang mudah itu?" Lalu Qadiyat mengatakan, "Ahsin fima baqiya yaghfir lakallahu ma madha wa ma baqiya. Wa in asa'ta ma baqiya yu'ahidkallah
ma madha wa ma baqiya. Ya. Berbuat baiklah di sisa-sisa umurmu. Artinya ya bertobat, ya meningkatkan amal solehnya, ya semuanya. Aksi, berbuat baik, jangan setengah-setengah. Di sisa-sisa umurmu, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu dan yang akan datang. Yang telah lalu diampuni kenapa? Karena bertobat dengan taubatan nasuha. Yang akan datang karena dia berbuat baik terus, berarti tidak berkesempatan untuk berbuat jahat. Ya. Wa in asa'ta, apabila kamu di sisa umurmu masih tetap berbuat jahat terus, wa in asa'ta, maka niscaya Allah akan menyiksamu disebabkan dosa-dosa yang lalu dan juga dosa-dosa yang akan datang. Jadi ringan. Maka tentunya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha untuk berbuat baik terus. Kasih sayang atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan kebijaksanaannya, dan Allah tidak pandang bulu dalam memasukkan hambanya ke surga atau ke neraka. Tidak kue sedulure Nabi, tidak kue sedulure Habib, tidak itu keluarganya kiai ini, muridnya kiai ini, tidak. Pokoknya yang berbuat jahat ya dimasukkan ke dalam neraka. Yang berbuat baik dari siapapun ya dimasukkan ke dalam surga. Orang musyrik siapapun ya neraka. Abu Thalib paman Nabi, Azar bapaknya Nabi Ibrahim, tapi tetap tidak mendapatkan syafaat dan tetap masuk ke dalam neraka. Para nabi memiliki kedudukan untuk memberikan syafaat, dan hal itu diberikan kepada orang-orang yang memiliki kelayakan, bukan diberikan kepada setiap orang yang berbuat dosa dan khilaf. Syafaat Nabi itu ada, ya, tapi diberikan kepada orang yang layak. Yang layak siapa? Yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak syirik, mati dalam keadaan tidak syirik, tidak kufur, maka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kalau mati dalam keadaan syirik dan kufur, siapapun, sedekat apapun dengan Nabi, maka tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, yang terakhir prinsipnya adalah yang keempat, orang-orang kafir jahiliyah mereka ikhlas menyembah Allah ketika dalam kesulitan. Sedang apabila kenikmatan mereka ketika mendapatkan kenikmatan, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sulit mereka ikhlas menyembah Allah. Nikmat lagi kepada Allah. Fa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin. Falamma najahum minal barri idhum yusyrikun. Apabila naik ke dalam bahtera, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas kepadanya. Akan tapi ketika dia, yakni Allah, menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nih, kita berperilaku seperti itu ya, seperti kafir jahiliyah. Ketika mempunyai keinginan, ibaratnya ingin jadi DPR, silaturahimnya Masya Allah, sholat jamaahnya Masya Allah, sodakoe Masya Allah, ramai ora karuan. Wong-wong miskin yo ditakoni, cah cilik-cilik yo ditakoni, barang dadi
kelalen gak piye. Ini perilaku orang jahiliyah. Perilaku jahiliyah yang harus diberantas. Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memberantasnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, itulah 4 prinsip dasar kafir jahiliyah yang diperintahkan Allah untuk memeranginya, dan 4 prinsip dasar itu masih melekat dalam orang muslim, sebagian besar orang muslim di manapun berada. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang 4 tadi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.